Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, berada di jalur Ring of Fire atau cincin api Asia Pasifik. Dilalui 3 lempeng tektonik Indonesia-Australia, Yuarasi, dan Pasifik. Memiliki aktivitas seismik dan vulkanik tinggi yang terbentang sepanjang 700 km, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Serta memiliki 127 gunung berapi yang aktif, di mana potensi gempa sering terjadi, dan selalu waspada terhadap bencana tsunami di wilayah perairan. Pendidikan kebencanaan di Indonesia menjadi langkah strategis dalam membangun pemahaman kepada masyarakat mengenai mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan resiko bencana. Sedangkan budaya sadar bencana sejak dini adalah upaya penanaman pengetahuan, sikap, dan keterampilan mitigasi kepada anak-anak di bangku sekolah, agar terbentuknya karakter tanggap, tangkas, dan tangguh dalam menghadapi situasi bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI, Haini Relawati, mengapresiasi BPBD Jawa Timur yang gencar melakukan sosialisasi mitigasi bencana pada anak-anak sekolah, termasuk inisiasi mobil edukasi mitigasi bencana keliling. Jepang, di mana sudah mulai anak-anak usia TK dan yang setara ini, untuk peragaan-peragaan ini sudah dilakukan secara serius, dan saya memandang perlu karena usia-usia pada PAUD ini adalah usia-usia berkembangnya dengan lebih baik untuk akses-akses psikologis dan akses-akses kecerdasan mereka. Anggota Komisi 12 DPR RI, Rohmat Ardian, menilai salah satu penyebab utama bencana hidrometeorologi adalah ahli fungsi hutan yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Kerusakan hutan di wilayah hulu berdampak langsung pada kerusakan sungai, longsor, hingga banjir yang terjadi di hilir. Pak Prabowo sudah mencabut 28 izin perusahaan di sekitar Sumatera. Alih fungsi hutan ya yang dimiliki oleh PTPN yang luasnya kurang lebih sekitar 600.000 hektar, kemudian milik perhutani yang luasnya 1,2 juta hektar ada di Pulau Jawa. Kami ingin mengembalikan fungsi hutan yang semestinya, ya, agar hutan itu tidak diganggu, diberikan tanaman-tanaman endemik, pohon-pohon natif, ya, pohon-pohon yang pengakarannya sangat kuat. Tingginya solidaritas relawan, influencer, dan NGO dalam penanganan bencana di tanah air akan diwadahi dalam revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana guna memberikan perlindungan hukum dan memperkuat sinergi serta akuntabilitas bantuan agar lebih tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI, Seli Andriani Gantina, menilai dukungan lintas daerah hingga internasional sangat krusial, seperti pada penanganan bencana di Sumatera. Tentu saya mengapresiasi apabila di dalam undang-undang yang akan kita buat, kita tidak hanya memfokuskan kepada relawan di tingkat daerah saja, tetapi sangat memungkinkan ada relawan di luar daerah tersebut. Misalnya, kita mengetahui kemarin saat ada banjir di tingkat Provinsi Aceh, relawan dari Jakarta, masyarakat yang sangat influencer, artis-artis dari Jakarta, bahkan jangan menutup mata. Ada NGO dari luar negeri yang mau membantu kita, sangat memungkinkan untuk kita masukkan juga di dalam rancangan undang-undang tadi. Dan tentu yang harus diantisipasi adalah bentuk pertanggungjawabannya. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah, relawan, influencer semakin solid dalam menciptakan respon bencana yang cepat, transparan, dan berintegritas.